Sebentar ya teman-teman, Kak Wilkinya lagi siapin untuk PPT-nya. Sebentar. Cinta sejati saat aku hembuskan napas terakhirku. Mungkin cinta sejati memang tak ada dalam cerita kehidupan ini. Akulah Arjuna
Halo, semuanya maaf ya, nunggu lama. Sebelumnya tadi ada kendala. Oke, perkenalkan, eh, nama saya Wilkim Mulia Pratama, asal dari Jawa Barat, Kota Bandung. Dan untuk materi sekarang atau sharing, itu ada tips and trick color grading on smartphone atau memakai HP, apapun itu, pakai Android ataupun pakai iOS atau iPhone. Itu bisa untuk di next nggak, Kak? Nah, kalau tadi kalian kurang mendengarkan atau kurang kondusif, nah ini tentang biodata saya sekilas. Aku di bidang videografer atau fotografi, bisa dikatakanlah istilah dengan freelancer, tinggal di Bandung, Jawa Barat. Nah, saya mulai Instagram itu join pada tanggalnya sih lupa ya, tapi tahunnya itu 2018 sampai 2003. 2018 tuh masuk dan memiliki akun, tapi untuk aktifnya itu baru setahun ke belakang. User device atau alat yang aku gunakan itu adalah smartphone atau kamera. Nah, genre di Instagram saya itu tuh random. Random tuh apapun yang berkaitan dengan lifestyle maupun dan sebagainya. Oke, boleh Kak di next slide-nya. Nah, untuk siang hari ini aku sharing tentang tips and trick color grading ya. Nah, di sini sedikit istilahnya dulu ya. Color grading itu dapat diartikan dengan istilah color grading, pemilihan warna terhadap foto maupun video. Nah, berikut di bawah adalah merupakan komposisi ya, sebagai pengguna HP maupun kamera. Oke. Nah, di sini tuh terdapat 6 komposisi ya. Ini adalah versi saya selama saya bermain Instagram. Yang pertama ada ISO footage original. Nah, ISO di sini tuh dengan kata mudah dan kita ingat itu adalah kecerahan terhadap suatu perangkat HP yang kita pakai maupun kamera. Ini adalah untuk pengaturan kecerahan pada pengaturannya. Nah, ISO di sini tuh berfungsi sebagai ketika kalian ingin mendapatkan objek yang lebih sinematik atau lebih looks-nya dapat. Nah, biasanya saya di ISO itu katakanlah ada dari 100 sampai 10.000 ya. Nah, saya tuh pakai sampai 2.000. Dan itu kenapa nggak terlalu berlebih? Karena agar tidak terlalu over kontras pada saat tahap editing nanti. Nah, itu usahakan kalian tuh original ya, jangan dulu diapa-apain untuk footage bahannya. Oke, selanjutnya ada brightness lock atau kecerahan pengunciannya. Kalau di pengaturan iOS ataupun di Android, kalian tuh bagi kalian yang sudah update dan memiliki fitur ini tuh nanti ada ketika kalian akan menangkap objek suatu foto maupun video. Nah, di situ ada yang namanya kalian bisa tekan lama dulu, lalu ada icon seperti gembok. Nah, di situ tuh ada intensitas cahaya. Nah, kalian itu lock dulu. Fungsinya biar apa? Nah, fungsinya tuh ketika kalian ambil video maupun foto, itu tidak berubah-ubah dalam pengambilan scene atau skin-nya berbeda-beda dari suasana tag pertama dan tag kedua dan ketiga. Seperti itu. Itu adalah fungsinya untuk penguncian kecerahan pada pengambilan foto mau video memakai smartphone atau dengan istilah tuh AFAE ya. Oke, setting on device. Nah, di sini tuh bisa ada 2 unsur, bisa dari kamera kalian dan juga saat ingin upload atau sharing karya kalian. Setting on device di sini tuh terdapat pada pengaturan HP itu masing-masing ya. Android maupun iOS atau iPhone.
Nah, di sini tuh biasanya kalau ada yang mode pro itu udah bisa memakai settingan untuk ke semi profesional. Tapi kalau misalnya untuk yang settingan biasa itu bisa untuk foto itu memakai kayak aplikasi tambahan kayak open kamera dan sebagainya. Dan untuk iPhone ya mungkin ada beberapa aplikasi yang tidak bisa digunakan alias berbayar kayak gitu. Biasanya untuk memakai tambahan aplikasi open kamera itu bisa agar dapat dilihat secara hasilnya profesional dengan pengaturan device HP tapi fiturnya memakai kamera. Selanjutnya ada training on hand. Bang, training on itu apa sih? Atau training on hand itu latihan tangan. Dalam arti di sini latihan tangan tuh ketika kalian untuk mengambil foto, memang secara umum itu kan hanya memang ambil atau jepret aja. Tapi di sini tuh ada juga training on hand tuh untuk melakukan fleksibilitas atau kelenturan saat kalian karena di sini tuh kan foto maupun video memakai feeling dan imajinasi kalian dan visualisasi kalian. Kalau misalkan kalian udah mindsetnya, oh yang aku tergambar seperti ini, aku udah punya nih. Ya udah tinggal eksekusi, tapi juga perlu latihan. Ya walaupun memang secara simpel tuh nggak harus berturut-turut ya atau continue, tapi perlu dilakukan. Oke, selanjutnya ada reference genre atau referensi genre dalam pewarnaan ya. Karena dalam pewarnaan itu ada yang tone atau kita istilahnya tone atau preset ya di aplikasi-aplikasi kayak Adobe Lightroom, Visco, atau Premiere Pro seperti itu. Genre di sini tuh banyak sih terbilang ya. Ada yang mulai dari minimalis, untuk tone-nya tuh yang cerah-cerah atau soft di mata. Terus ada juga bagian di mana kayak bagi kalian yang suka main alam nih, kayak tone-nya hijau-hijau, seger. Nah, itu bisa. Tapi perlu dipertimbangkan juga ada minimalis, ada main nature, atau yang suka main nongkrong di kota, mungkin di coffee shop, itu masuknya lifestyle kayak gitu. Oke, selanjutnya ada planning dan evaluasi. Nah, di sini tuh perlu, walaupun sebetulnya kalian masih dalam tahap belajar ya. Nah, di sini tuh planning tuh perlu dibuat agar kalian memiliki gambaran atau dapat melakukan apa yang kalian udah punya kreativitas kalian masing-masing. Lalu setelah kalian membuat karya dari planning tersebut, nantinya kalian kan ada yang mungkin di-sharing ke Instagram, TikTok, atau YouTube, atau media sosial lainnya. Nah, di sini tuh pasti akan ada yang namanya kritikan. Nah, kritikan di sini tuh memiliki dua hal ya, positif maupun negatif. Nah, di situ tuh ada yang namanya evaluasi. Entah itu mungkin dari harus ada giveaway, atau dari warna kalian, ataupun dari genre kalian yang, Bang, pindah genre dong, gini, atau, oh, kok udah gue kayak gini, Bang, kok masih tetap gini, gitu. Nah, sebetulnya gini ya, plan dan evaluasi itu dipakai dalam setahun itu ada 12 bulan ya. Nah, itu tuh dipakai dalam sebulan, itu juga perlu yang namanya evaluasi itu setiap di akhir pekan atau setiap minggunya. Ambil aja kayak Sabtu per Minggu, karena weekend mungkin kalian punya waktu lebih banyak, kayak gitu. Gitu untuk color grading. Ini adalah komponennya. Oke Kak, boleh ke slide berikutnya. Oke, nah sekarang ada yang namanya tips color grading. Nah, preset atau tone color, atau yang dikenal ya preset atau tone yang aku tadi udah jelasin sedikit, merupakan istilah dari pemberian warna terhadap suatu foto atau video yang memberikan keindahan
warna dan makna dari setiap mata yang melihat atas karya siapapun yang membuatnya. Tipsnya itu dengan menentukan genre, foto maupun video, hal ini akan menentukan kalian untuk bisa kemana sih, Bang. Contoh ya, misalnya Bang, aku suka di live ini streaming Instagram atau suka bahas-bahas OOTD atau sharing, mungkin ada yang nanya-nanya harga outfitnya kalian, itu bisa ke OOTD. Ataupun Bang, gue suka ekspor nih atau main-main kayak ya deket lah kota A ke kota B misalnya. Itu bisa kalian buat traveling atau short traveling, itu bisa jadi reels atau rekap-rekap video kalian selama kalian main. Adapun kayak untuk kayak di anak kopi, nongkrong, nah itu kayak match itu ya, kayak minimalis maupun match sama cafe shop dan selainnya. Itu juga masuk ke lifestyle. Oke, berikutnya Kak. Nah, sharing kali ini tuh aku ambil salah satu contoh aplikasi ya teman-teman. Namanya itu Adobe Lightroom. Nah, kalian dapat bisa download di Play Store atau App Store. Mungkin bagi Android itu Play Store dan App Store untuk iPhone. Nah, di sini tuh terdapat ya beberapa fitur yang udah aku jadiin background di sini. Nah, di situ ada masking, healing, pangkas, preset, otomatis, cahaya, warna, dan efek. Nah, yang pertama tuh ada color grading ya. Nah, di sini tuh yang bulat itu, yang ada warnanya, itu adalah menentukan kalian untuk color grading untuk warna yang lebih hangat, atau lebih warm, atau lebih dingin. Biasanya yang lebih hangat tuh kayak lebih ke warna orange match sama atau di mix sama kuning. Kalau lebih dingin tuh biasanya kayak ke deep blue atau deep purple kayak gitu yang gelap-gelap. Untuk fungsi fiturnya tuh yang tadi aku jelasin. Nah, untuk masking tuh di bagian masking ini tuh untuk menambahkan pada bagian foto kalian yang dibilang agak cocok nih untuk digelapkan sebagian pada objek. Itu bisa pakai masking. Dan untuk healing tuh untuk menghilangkan objek yang mengganggu. Contohnya kalian foto, ketika memfoto orang yang sedang berjalan kaki di tempat umum. Nah, di situ kalian menemukan objek yang kalian akan foto adalah orang yang jalan kaki. Tapi ada orang lain. Jadi yang masuk frame pada foto itu ada lebih dari 2 orang kan. Nah, itu bisa untuk pakai fitur healing. Tapi harus pun hati-hati, pemakaian itu butuh ketelitian yang betul-betul ekstra. Oke, untuk selanjutnya ada pangkas ya. Pangkas di sini itu adalah di mana ukuran untuk memotong atau dapat diistilah dengan rasio atau ukuran pada foto maupun video itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya untuk potret, Bang, apa? Nah, itu ya bisa 4:5. Untuk landscape 16:9, ataupun untuk Instastory, Instagram, atau TikTok itu bisa 9:16 itu bisa kayak gitu. Untuk preset nih, preset di sini tuh di aplikasi Lightroom tuh disediakan beberapa preset yang emang kalian bisa akses dan kalian pakai. Kayak misalnya ada black and white, nah kayak lebih hijau adem kayak gitu. Nama presetnya tuh seperti itu, mudah dan simpel. Tapi jika kalian pingin ditambahin atau apapun itu biar hasilnya editing gua tuh beda gitu sama orang lain. Nah, itu bisa kalian presetnya tuh membuat atau di masking lagi. Nah, dengan cara terdapat tuh fitur kawan-kawannya nih, kan ada otomatis, cahaya, warna, efek. Nah, ini adalah beberapa yang saya jelaskan. Mungkin sisanya tuh masih banyak banget itu tuh. Dan kondisi di sini fitur tuh nggak bisa semua kalian pakai ya, sesuai dengan
konsep yang kalian foto akan diedit seperti apa nanti jadinya, video diedit akan menjadi seperti apa. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada efisiensi copy paste preset. Nah, preset yang kalian udah buat, contohnya kayak ada pada nature, play with nature, namanya ya, itu bisa di username dan diganti rename. Kalian tuh udah buat nih, Bang, gue kan baru main ke alam kemarin, terus gue pingin yang simple dan instan nih. Nah, kalian bisa tempelkan lagi. Caranya itu kalian pergi ke aplikasi Lightroom, terus masuk pada foto yang sebelumnya udah dibikin preset, terus ada di situ salin. Setelah salin, kalian pilihlah foto yang akan ditempelkan. Nah, lalu salin pengaturan. Nah, itu ada tuh keropannya tuh yang aku share di background presentasi sekarang tuh ada yang bacain salin pengaturan. Nah, disitulah kalian teman-teman bisa copy paste untuk preset atau tone dari Lightroom jika ingin kalian gunakan. Kayak gitu. Boleh next, Kak? Oke, sekarang bicara genre ini ya, buat color grading pada foto atau genre kalian yang akan kalian ambil. Nah, saya kasih contoh 3 ya. Contoh dari foto yang pernah saya buat, itu ada main di alam, terus main di perkotaan, terus ada main di bangunan-bangunan yang emang minimalis ya. Nah, di sini tuh play with nature. Genre ini ya khususnya udah terlihat ya dari gambar yang saya tampilkan itu main ke alam. Nah, alam di sini tuh gak harus kalian yang emang benar full alam yang jauh dari kota atau pemukiman warga. Gak mesti. Jadi play with nature tuh bisa juga kalian main di sekitar perkotaan yang tapi lebih banyak kayak pepohonan, ada kebun-kebun, kebun karet dan kebun yang besar-besar. Itu bisa. Untuk color grading di sini kalian untuk KP ya, intensitasnya tuh pakai di setengah kecerahan. Tapi juga sesuaikan karena untuk foto yang baik itu atau video kalau pagi nih versi saya itu dari jam 7 lebih setengah 8 sampai jam setengah 9 itu buat pagi mau foto mau video. Tapi kalau kalian nggak ada waktu nih aku kerja atau gue ada kesibukan lain bang, ya udah bisa sore setelah jam 3 lepas jam 3 jam setengah 4 sampai jam 5 lebih, tapi opsional ya, terkandung dari unsur itu tergantung juga pada kondisi cuaca. Kalau masih oke dan mataharinya cocok, masih ada cahaya cukup, oke. Tuh. Nah, selanjutnya tuh ada cityscape ya kayak bangunan yang ada di kota. Terus minimalis juga itu bisa. Cityscape tuh lebih ke pengaturan di saturation dan masking itu simple sebetulnya cuma beberapa komponen ya. Cuman dari beberapa komponen kalian harus perlu dulu tahu bukan hanya pakai gitu. Nanti juga biar kalian lebih walaupun 3 fitur, Bang, gampang nih 3 fitur. Tapi karena kalian foto mentahan berbeda-beda dan beda lokasi, beda kecerahan ketika mataharinya agak terik atau kurang, itu juga berpengaruh ya terhadap genre color grading atau pewarnaan pada foto kalian maupun video. Sama juga seperti itu yang pada konsep genre minimalis. Ya kalau untuk minimalis di sini lebih ada objek, tapi objeknya itu lebih tidak terlalu banyak, hanya beberapa. Contohnya yang postingan ini hidden on face. Nah, saya beri judul tuh karena itu kan kalau diartikan dalam Indonesia tuh aksi tutup muka. Nah, di sini tuh ada tuh space yang namanya background lebih besar daripada objeknya. Nah, di sini minimalis momen namanya. Kalau judul sih tentunya kalian lebih berkreasi ya. Yang penting kalau di city ya ada kotanya, city. Kalau minimalis ya minimalis apa, itu kreasi aja namanya. Begitu. Boleh dilanjut, Kak?
untuk slide berikutnya. Nah, tadi tuh udah saya jelasin juga ya beberapa genre. Ini adalah beberapa genre yang pernah saya coba. Yang pertama adalah street graffiti. Tentunya ya foto-foto di jalanan, orang-orang yang berlalu lalang, dari berbagai kegiatan dan kebutuhan mereka. Biasanya bisa momen-momen ini, memakai HP, itu foto bisa dilakukan pagi, siang, dan sore. Untuk mengambil momen tuh, di sini tuh ada pro dan kontra ya sebetulnya. Di street fotografi itu ada harus satu yang kalian ingat ya. Ada orang yang kita foto dan orang yang ketika foto itu sadar bahwa kita fotokan dia, itu setelah kita foto biasanya saya kayak permisi Pak, tadi saya foto Anda gitu. Terus kalau respon dari bapak ibunya atau kakak adik yang kita foto, oh boleh Mas, silakan silakan, atau Bang boleh. Nah itu aman. Tuh kalian kayak nanti jelaskan misalnya untuk kebutuhan ini medsos saya gitu Pak atau Bu. Tapi untuk dijadikan kayak kegiatan momen-momen di pasar atau jalanan. Tapi juga beda halnya kalau misalkan ada yang foto terus ketahuan, terus setelah izin nggak boleh, ya mau nggak mau harus hapus kayak gitu. Cuman perbedaan dari feel apa maknanya dari sini, jika ada orang yang kita foto tapi objek tuh udah sadar duluan, nah itu momennya ada beberapa persen yang agak dibuat-buat. Beda dengan kita natural, kita foto tanpa kita foto dan orang yang kita foto tuh nggak tahu dan tidak tahu ngeh gitu kalau kita foto dia. Nah, itu akan lebih natural dan lebih bagus untuk hasil maknanya. Tapi itu it's okay, bisa diatasi. Tergantung kalian ya, itu gimana menyikapi hal itu. Kalau pribadi saya gitu. Berikutnya ada moody. Nah, moody di sini tuh genre yang biasanya ke traveling atau main ke alam. Di sini tuh biasanya dapat digunakan ya genre ini untuk Instastory, feeds Instagram, apa Reels di saat kondisi agak mendung dan gerimis dikit. Nah, di situ kalian bisa pakai ISO ya. ISO 100 sampai 150, paling mentok 300 lah ya. Mau HP atau kamera itu sama, tapi lebih condong ke HP itu kasih di 350 apa 400 kayak gitu. Itu bisa kalian mode didapatkan ketika emang ada kabut ya, kabut-kabut tipis. Tapi harus kalian ingat di sini tuh kalian harus tahu dulu tinggal di mana, maupun di desa atau dataran tinggi. Kalau mau cari mode ya mungkin setelah hujan atau pagi jam 6 kurang itu masih ada kabut-kabut tipis tuh. Selanjutnya ada minimalis nih. Minimalis tuh seperti ada beberapa objek tapi nggak banyak, dan objek di sini minimalis tuh memainkan capture atau beberapa ya momen ya. Oke, saya screen-nya tadi ini ya, maaf agak ke bawah. Oke. Tadi minimalis ya. Minimalis tuh di bagian ada negative space sama positive space. Nah, ini tuh antara isi ruang dalam frame foto itu ada apa aja. Lebih banyak ke negative space-nya apa, mau ke lebih positive space yang tadi ya. Nah, oke, nah ini ada nih. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada trouble mungkin. Di sini tuh intinya minimalis tuh 3 komponen ya. Positive space dan negative space dan garis simetris. Bang, kenapa sih simetris? Agar komposisi itu apa ya? Kita seperti fokus pada satu jari dari saya. Nah, di sini tuh katakanlah tangan tapi backgroundnya putih. Nah, itu bisa dibilang minimalis konsep.
Karena ada space negatif tuh jarak dari objek dengan di luar objek. Jadi ini dalam objek nih. Contohnya, terus ada kertas nih. Terus di foto nih tanganku sama ke teman-teman. Nah, hasil foto tuh kan ada hasilnya tangan sama kertas. Nah, kertas di sini itu adalah negatif space-nya. Nah, positif itu yang di dalam. Ataupun bisa menurut pemahaman kalian, intinya itu gambarannya itu perbedaan ruang pengisian dengan latar belakang. Tuh. Oke, untuk sinematik berikutnya, di sini tuh ciri khasnya tuh memiliki tone yang sedikit agak gelap, bahkan 50-50 ya, gelap tuh, tapi terkadang memakai warna-warna yang hangat. Nah, kenapa memakai warna-warna yang hangat? Agar lebih nyaman di visualisasi kita, seperti itu. Nah, ada warnanya, warna dominan ke warna hijau, kuning, merah, dan krim. Krim sih nggak terlalu ya. Ada yang lebih, itu kayak orange, dan sebagainya. Oke, boleh Kak, next. Oke, thank you untuk sharing ya. Untuk siang ini, thank you juga yang udah hadir, atau bagi kawan teman-teman yang ingin mendengarkan aku sharing di aplikasinya Amazing. Terima kasih banyak. Oke, ini gimana ya Kak? Aku mau jawab dulu question answer atau gimana? Halo? Halo? Halo Kakak? Oke. Hmm, oke. Sini ada yang bertanya juga ya. Bentar saya sambil lihat-lihat yang bertanya siapa aja. Oke, ada yang nanya ya. Hmm, oh, ini ada yang bertanya. Permisi Kak, saya mau tanya. Perihal suhu warna pada color grading kan udah sebelumnya disinggung dikit-dikit soal suhu warm dingin. Tapi kalau boleh tahu kapan atau genre foto apa yang harus kita pilih sesuai suhu warna yang diinginkan atau hangat secara basicnya. Makasih. Oke ya. Oke, aku jawab dulu ya. Ketika grading di sini kan ada yang warnanya lebih ke hangat maupun dingin ya. Bentar dulu ya, bentar. Oke, sekarang lanjut. Di sini tuh ada warm, lebih ke hangat apa dingin, genre foto, dan warna dan pilih suhu. Gimana sih sesuai dengan kondisi dan contohnya seperti apa. Jadi gini, waktu kayak warm apa dingin, genre foto yang harus kita pilih ketika dingin ya, atau moody itu bisa dipilih ketika kita foto di alam terbuka atau memang di sekitaran rumah di tempat kalian tinggal ada kabut ya, tapi nggak harus mesti itu. Dan yang komponen di sini adalah pemakaian ISO kalian itu adalah hal pertama yang bisa menentukan foto kalian lebih ke mode dingin apa ke lebih hangat atau sebaliknya kayak warm gitu. Nah, di sini tuh pemahaman tuh banyak banget ya. Tapi secara simpel tuh, kalau kalian bikin kayak warna hangat, kalian kalau di rumah ada lampu duduk atau meja belajar, ada lampunya, terus lampunya kayak warna kuning, itu bisa kalian pakai. Tapi matikan dulu lampu kayak kamar ataupun ruang kerja. Intinya lampu yang belajar aja itu nyala satu, terus taruhlah objek kayak misalnya gelas,
jam tangan. Nanti ambillah foto tersebut dengan menggunakan ISO 200 sampai 300. Tapi ingat, kunci dulu di mana pencahayaan tersebut. Setelah kunci, kurangi kecerahannya, lalu foto. Nah, untuk fotonya ini bisa simetris atau random ya. Kayak ada flat lay. Flat lay itu gimana sih? Flat lay itu gini ya. Seperti objek, barang-barang seperti HP, jam, headset, kunci motor, kalian taruh di dataran, buat dataran ya, di meja contohnya. Meja ini tuh udah kalian pakai yang namanya alas. Sesuaikan alas itu kreatifnya kalian. Nah, lalu kalian di sini bisa memakai tripod atau tripod ataupun non ya, atau yang artinya itu hanya menggunakan tangan. Nah, jika menggunakan tangan, kan bisa posisikan badan kalian itu lebih tinggi dari objek yang akan kalian foto. Itu untuk pakai tangan ya. Kalau pakai tripod itu bisa dan lebih fleksibel pakai tripod. Dan kalian juga tidak pegal kalau pakai tripod gitu. Pertanyaan berikutnya, Kak, kalau kita dapat klien dengan request video natural nih atau alami, tapi hasil foto dan videonya kurang enak dilihat. Nah, kalau natural di sini ya, ini ada dua ya, antara pakai kamera dan HP. Kalau HP itu bisa kalian diubah dulu dari hasil footage kalian tuh ke S-Log kayak gitu. Jadi kayak lebih black and white, tapi nggak berat di mata tuh, yang artinya tuh saturasi dikurangin. Jadi kayak betul-betul kayak pudar. Nah, setelah kalian pudar, baru kalian editing untuk pakai HP. Berbeda dengan kamera ya. Kalau kamera sudah pakai, ada yang fitur, mungkin beberapa kamera ada yang udah, ada yang belum. Tapi bagi yang belum pun bisa itu diatur di white balance. Atau RGB-nya itu diatur, bisa netral atau ke apa ya, berbeda-beda itu kamera. Tapi kalau aku di Sony itu pakainya kayak gitu, pakai S-Log. S-Log ini aku buat, bukan berarti ada fiturnya langsung ya, kayak gitu. Langsung kalau kurang enak dilihat sebetulnya itu balik lagi selera ya, selera klien dan seleranya itu kayak gimana, warnanya, referensinya seperti apa. Oke, sekarang ada yang nanya lagi nih, Bang, apa gambar sinematik harus selalu digrading dengan cahaya rendah atau dingin? Sebetulnya sinematik di sini tuh nggak harus yang namanya cahaya rendah atau agak gelap ya, atau kayak dingin dalam artian pemberian warna. Tapi sinematik di sini tuh bagaimana menghidupkan suasana, terkesan memiliki makna, yang arti makna di sini tuh ada objek, apapun tangan, orang, atau barang tertentu, tapi dengan komposisi yang enak untuk dipandang. Mungkin salah satunya ada foreground. Nah, gitu. Oke, ada yang tanya lagi, yang harus kita prioritaskan, rubah di aplikasi editing supaya lebih enak di mata atau bagaimana? Oke. Ini simpel, tapi nggak semua orang bisa ngerjain atau mengingatnya, atau dianggap sepele ya. Di sini tuh sebetulnya aplikasi editing ini hanya finishing ya. Yang harus benar-benar diperhatikan tuh adalah ketika footage atau video maupun foto original. Kenapa Bang gitu? Karena di saat kita udah aplikasi kita keren, contoh Lightroom-nya premium, Visco-nya premium, atau Dazicam yang suka main analog itu premium juga. Bang, kenapa sih kok gue premium? Padahal gue sama teman gue foto-fotonya bareng di tempat yang sama, situasi yang sama, cahaya sama, pengaturan sama. Nah, tapi di sini juga perhitungan lagi ya. Maksudnya dalam hal di sini tuh supaya lebih enak di mata, harus memperhatikan komponen-komponen yang namanya foreground, objek yang
harus simetris atau gimana, karena di sinematik pun ada yang namanya simetris kayak gitu. Oke, kalau enaknya di mata tuh balik lagi ke selera ya, dan genrenya mau seperti apa. Makanya banyakin referensi dan praktek juga. Boleh diberikan contoh teknik atau proses color grading ala kakak? Nah, ada yang nanya ya. Oh ya, saya bisa pakai CapCut untuk video, VSCO untuk foto. Bisa itu. Untuk ini ya, contoh tekniknya proses color grading. Mungkin setelah kelas ini saya coba bikin Instastory ya di Instagram saya. Kan bisa cek aja nanti. Mungkin sejam setelah dari webinar ini. Oke, ada yang nanya juga ini. Bentar. Aku lihat dulu nih. Bentar. Hmm, Oke. Oke, ini ada nih. Bang, mau bertanya preset yang bagus buat videografi, genre sinematik gimana ya? Oke, di sini sinematik itu beragam-ragam ya. Kalian tinggal tentukan atau bagi teman-teman menjadikan sinematik itu yang bukan hanya dari sound yang keren atau color gradingnya yang wah di mata, tapi alurnya dari sinematik apalagi video ya. Karena video itu lebih padat komposisinya dibandingkan dengan foto, hanya foto sinematik. Tapi bukan karena foto sinematik pun aja itu kayak dianggap sepele ya. Jangan ya. Kita tetap harus memperhatikan yang namanya segitiga exposure, terus teknik pengambilan video maupun foto, mau pakai smartphone atau kamera. Kalian tentukan aja dengan kalian apa sih yang kalian punya alatnya sekarang, maksimalkan. Itu jangan, bang gue cuma HP nih, kok gue kayak nggak berani gitu. Ya coba aja dulu. Baru kita tahu evaluasinya kayak gimana, respon orang-orang kayak gimana. Tuh. Oke, next. Selanjutnya ada bagaimana cara color grading warna kulit muka agar lebih natural, tidak terlihat pucat. Apakah low saturation atau lebih baik sedikit kemerahan? Bagaimana juga mengatur warna merah dan orange pada Lightroom agar lebih natural nantinya. Oke ya. Berarti yang bertanya ini lebih ke color grading dalam fitur HSL ya. Atau yang bisa kalian temukan di saturation. Nah, di sana tuh kalian klik saturation, nanti ada di atasnya tuh bagian HSL yang bulat-bulat kecil. Nah, di situ kalian coba pilih di kuningnya itu ada beberapa kan, ada 3 garis. Nah, kalian pilih yang setiap fitur itu yang ada bulatnya di bulat yang tengah. Kalian bisa geser ke sebelah kiri. Itu memudahkan, kalau sebelah kanan itu lebih menambah warna. Nah, untuk warna orange dan merah itu sebetulnya kayak 50-50 ya. Itu disesuaikan bagaimana pada kakak nih atau teman-teman ISO yang kalian udah gunakan saat footage maupun saat dalam editing. Tapi dalam tahap editing ini kalian teman-teman tuh pencerahannya berapa sih, intensitasnya. Bisa aja dari HSL ini saturation udah oke, tapi karena over di pencahayaan tuh bisa lebih kok nggak enak, sedikit kurang feel-nya tuh kurang, apa yang kurang gitu. Padahal udah kelar nih, tinggal ngerending atau ngerender atau tinggal diekspor aja. Oke, ada yang ngeganjel nih, kurang apa ya. Nah, itu diperhatikan lagi, jadi nggak usah buru-buru kayak gitu. Oke, next ya. Ada yang tanya lagi nih, bang, tips niru color grading seorang content creator dong, apa aja harus diperhatikan? Oke. Harus yang perhatikan tuh bukan kita shoot fotonya ya, kayak harus bentuknya ini itu bebas. Tapi di sini tuh lebih ke warna. Nah, warna di sini kalian lihat dulu dia dominan ke apa. Bisa dilihat dari warna kulit ya. Dari hasil content creator misalnya
kalian kayak terinspirasi dari beberapa kreator di Indonesia, terus mau coba nih bikin kayak abang itu atau kakak itu. Nah, kalian pahami dulu dia lebih ke apa, misalnya lebih ke hangat warnanya apa dingin. Nah, setelah kalian bisa nentuin hangat apa dingin, baru kalian coba bikin tapi lebih fokus ke masking dan saturation dan noise dan ketajaman ya. Nah, kayak gitu. Itu harus diperhatikan. Dan di sini tuh harus lebih kayak lebih mencoba karena namanya juga pingin membuat preset seperti preset yang merasa terinspirasi atau kita membuat preset dari preset yang udah dibuat sama orang lain kayak gitu. Buat teman-teman ya, di bulan ini kan saya sharing juga di Amazing. Untuk kawan-kawan atau yang masih ingin tahu kelanjutan dari materi apa sih yang akan materi aku bagi teman-teman kalian semua di bulan Juli itu aku akan mengisi materi di master kelasnya di Amazing ini, aplikasi Amazing. Untuk kalian, Kak, emangnya kapan? Nah, kalian bisa pantengin Instastory-nya di aplikasinya Amazing terlebih dahulu ya. Bisa di Instastory ataupun di feeds-nya Amazing ID. Nah, setelah kalian, udah ada nih, udah muncul. Nah, berarti itu saya nanti akan mengisi di masterclass dengan materi yang lebih lagi yang dapat kalian dapati. Gitu kawan-kawan. Oke, ntar aku lihat lagi ya, takut ada yang masih bertanya. Sabar ya yang buat contohnya color grading ala-ala aku, nanti aku share di Instastory. Oke, kalau ada yang mau bertanya, boleh nih. Silakan. Nah, ini ada nih. Ya, aku jawab nih. Bang, tips agar foto setelah diedit jadi lebih tajam, maksimal, tapi nggak over gimana? Foto yang setelah diedit biar tajam, maksimal, tapi nggak terlalu over ketajamannya. Gimana, Bang? Itu pertama ya, yang harus kalian pelajari atau prakteknya, itu foto mentahan kalian. Nah, di sini perlu dikoreksi dalam pengambilan jarak kalian foto memakai HP terhadap objek kalian yang akan kalian foto. Nah, itu juga kalau saya pribadi ya, aku pribadi itu jarak tuh dari 1 sampai 5 meter, nggak lebih kalau pakai HP. Tapi menentukan juga ya, HP sekarang kan lebih lebih bagus, lebih fiturnya lebih lengkap. Nah, itu bisa kalian menyesuaikan dengan kemampuan dulu HP kalian. Setelah itu masuklah ke editing. Editing di sini tuh perhatikanlah pada masking tuh nomor 2. Yang nomor 1 tuh adalah highlight, kontras, ketajaman, terus kelembutan. Nah, setelah itu baru ke saturation. Setelah saturasi. Nah, di sini tuh gunanya kayak untuk menambah warna lebih ekstra atau lebih kuat warnanya, dilihat dari mata tuh kayak tajam banget atau lebih soft tapi enak. Nah, untuk ketajaman itu dipengaruhi oleh masking. Masking di sini adalah jadi dalam satu foto tuh kalian masking. Contohnya pertajam ya, pertajam gambar. Kalian tuh nggak bisa pertajam semua. Ada beberapa objek yang misalkan satu foto ada orang. Nah, di orang ini yang dalam foto itu ditajamkan misalnya bagian muka. Nah, itu bisa di masking. Kalau di Lightroom maupun di aplikasi lainnya di Premiere Pro bisa itu. Kenapa bisa? Kan hasil foto yang kalian tangkap bisa diedit di
laptop teman, kakak, atau sepupu, kayak gitu. Nah, setelah diekspor tuh, kalian jangan terlalu over. Kasih sebelum ekspor nih, jangan over, kalian cukup kasih +5 apa mentok 7. Itu, jangan mentok sampai 20 lebih. Memang kalau di aplikasinya kita kan oke ya, better gitu pas ketajaman, tapi kalian ekspor tuh di mana dulu? Ketahui dulu apa di TikTok atau di Instagram, karena akan terkompres. Kompres ini adalah pengurangan kualitas pada foto kalian yang kalian udah editingnya udah ngabisin waktu. Bagus nih bang, hasilku. Kok pas diekspor gini ya, berbeda gitu dengan ada perbedaan. Nah itu pelajari dulu. Jadi jangan main posting tapi pengaturan di Instagram pun juga ada pengaturan lagi biar itu foto jernih sesuai dengan keaslian dari Lightroom setelah kalian ekspor, nggak ada pengurangan. Di TikTok pun kayak gitu. Gitu. Oke, next ya. Pertanyaan berikutnya tuh cara menentukan ISO untuk footage itu atau bahan mentah ya, berdasarkan apa? Oke. Cara menentukan ISO untuk footage itu berdasarkan pertama kondisi cuaca itu. Tapi kondisi cuaca di sini tuh bagi outdoor atau orang yang ada di luar ruangan, berkegiatan di luar ruangan. Gitu. Untuk ISO di dalam itu juga lihat situasi kalian tuh cahaya-cahaya lampu yang kalian berada di ruangan tersebut oke apa enggak. Kalau misalnya kurang bisa ditambahkan. Namun ditambahkan tuh sesuai kreativitas, kebutuhan. Di sini tuh adalah di garis bawah itu adalah harus tahu di mana kalian di indoor apa outdoor. Jika di indoor, aku pribadi ISO 100 sampai 400 ya. Kalau outdoor tuh bisa lebih sampai 500 600-an udah cukup itu. Dan untuk hasilnya yang bagus tuh jangan terlalu over dalam pemberian warna maupun kayak maskingnya tuh yang biasa. Jadi yang buat mata orang yang melihat karya kita tuh kayak sakit gitu. Sakitnya tuh kayak kurang mengenakan walaupun foto hasil kita tuh momennya dapet ya, kayak contohnya ada orang nyebrang di trotoar, terus ketika nyebrang objek yang kita foto tuh ada motor lewat, jadi motor tuh blur, tapi objek yang kita tangkap orangnya itu nggak blur. Nah itu keren. Tapi karena color gradingnya kurang pas, komposisinya jadi itu juga menjadi poin. Menjadi poin apa ya? Kurang enak untuk dilihat untuk pemberian warna ya, kayak gitu. Mungkin ada yang untuk ditanyakan lagi dari teman-teman. Kayak gitu. Tapi buat kalian nih, bentar. Oke, Bang, minta tolong kasih contoh pengaturan segitiga exposure. Contoh ya, contoh di sini bisa aku up ke Instastory ya. Jadi ada dua nih, sore ini aku sharing gimana caranya color grading di Adobe Lightroom, terus hasil before afternya kayak gimana setelah aku edit. Terus juga ini nih, boleh nih, Bang minta tolong kasih contoh pengaturan segitiga exposure. Mungkin aku bikin di Instastory ya. Kenapa nggak di sini, Kak? Kenapa nggak sekalian? Nah, kenapa? Karena di sini tuh waktunya tuh kita terbatas ya, teman-teman. Jadi bagi yang mau ya masih penasaran tuh bisa DM aja untuk kayak Kak, bikin tutorial gimana gitu. Nah, nanti aku share di story biar kawan-kawan kalian atau yang ingin gabung Zoom meeting ini tapi telat itu bisa lihat di story kayak gitu. Oke, ada yang nanya lagi nih. Apakah kurva di Lightroom mempunyai peran penting? Kurva di sini
kalau dari HP ya, itu lumayan, tapi cukup untuk di Adobe Premiere atau Lightroom yang di PC itu lebih karena em, tingkatannya ekspor kualitas itu lebih aman di laptop sebetulnya. Tapi mungkin karena kondisi ya, banyak yang beberapa teman-teman kita di luar sana yang instan di HP. Tapi juga harus perlu tahu kurva di sini tuh nggak setiap apa project yang kita buat atau kita upload apa itu nggak seharusnya dipakai. Tuh sesuaikan sama kebutuhan. Ingat, kalau kalian udah tahu tekniknya, tapi jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Sesuaikan dengan kondisi. Itu tips penggunaan kurvanya, Kak. Oke, ntar ya, ini dulu. Aku notes dulu nih. Takut aku lupa juga bikin tutorial. Hmm. Oke, gitu ya. Nah, buat yang masih bingung, Bang, kelasnya kapan sih ada lagi buat aku pengisi materi ya di aplikasi Amazing. Itu tuh ada di bulan Juli. Mungkin kalau buat aku apa judulnya di bulan Juli itu bisa ke kakak host. Begitu ya, Kak? Oke, kalau udah selesai untuk pemateriannya, mungkin aku mau ngucapin dulu makasih buat Kak Wilky untuk pematerian di kelas yang hari ini. Tapi sebelumnya teman-teman aku mau ngejelasin dulu terkait master class ya, sebentar. Jadi nanti kita bakal ada, kalau misalkan nih teman-teman tadi ada question yang nggak kejawab atau nanti mau belajar lebih lanjut nih sama Kak Wilky, ini bisa banget. Langsung aja dicek Instagramnya Kak Wilky. Apa Kak Instagramnya? Masih di mute Kak. Sorry. Jadi ini nih, bisa cari di Instagram @wilmpratama nih. Aku ketik ya. Oke, nah teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa aja langsung kepoin Instagramnya Wilky dan juga jangan lupa untuk di follow Instagramnya. Ataupun nih teman-teman bisa langsung juga ikutan masterclass-nya Kak Wilky di tanggal 3 Juli nanti. Nanti untuk topiknya bakal aku share lebih lanjut. Karena untuk topiknya nanti kita bakal ngebahas terkait how to creators build personal branding di tanggal 3 Juli. Jadi jangan lupa untuk ikutan. Untuk link registrasinya bisa dicek di Instagram Amazing ataupun di website resminya dari Amazing Academy. Ataupun nanti aku bakal share linknya sertifikat dan juga masterclass-nya di WhatsApp group ya teman-teman. Nah mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Sekali lagi makasih banyak Kak Wilky untuk waktunya hari ini dan juga pemateriannya, banyak banget insight yang bisa didapat oleh teman-teman, dan aku juga mau ngucapin makasih banyak untuk teman-teman partisipan semua yang udah mau join di kelas hari ini. Dan mungkin kurang lebihnya aku mohon maaf, tadi juga sempat ada kendala sinyal. Aku sekali minta maaf buat teman-teman semua. Aku Tiarma dan tim Amazing yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang teman-teman. Thank you Kak. Terima kasih teman-teman.